Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Selasa, 9 Juli 2024. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 9 ayat 32 sampai 38. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Setelah setan diusir, orang bisu itu dapat berbicara. Maka heranlah orang banyak, katanya, hal semacam ini belum pernah dilihat orang Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Demikianlah, Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajarkan dalam rumah-rumah ibadat dan mewartakan Injil Kerajaan Surga dan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka kata Yesus kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirim pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Tuhan Yesus terus berjalan keliling dari kota dan desa. Tujuannya tentu bukan untuk bersenang-senang, tetapi mencari dan menemukan mereka yang hilang. Ia terus mengajar di rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga dan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Banyak orang mengalami kasih Tuhan yang sungguh luar biasa ketika mereka secara pribadi berjumpa dengan Tuhan. Segala penyakit dan kelemahan disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Bahkan mereka yang kerasukan setan pun mengalami kesembuhan dalam Yesus. Perikop Injil Matius juga mencatat bahwa ketika Yesus melihat orang banyak itu yang lelah dan terlantar seperti domba yang tidak mempunyai gembala, hatinya tergerak oleh belas kasihan kepada mereka. Yesus menghendaki agar mereka yang terlantar, yang lelah, dibimbing dan dituntun menuju kepada kebaikan, menuju kepada kehidupan. Karenanya, Yesus juga mengajak para muridnya untuk berdoa agar Allah dalam kuasa-Nya mengutus pekerja-pekerja yang bekerja bersama mereka untuk memberitakan kabar baik, untuk melakukan kebaikan dan kebenaran. Tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja untuk tuaian itu. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, melalui kisah ini, Yesus juga mengajak setiap kita
untuk memiliki semangat hidup yang sama, semangat untuk terus melanjutkan karya pewartaan Tuhan sendiri. Dan juga kita harus memiliki sikap belas kasih, compassion, perasaan menderita bersama, empati bersama sesama kita yang sungguh-sungguh menderita. Dan untuk bisa sampai kepada sikap yang demikian, makanya tentu kita perlu mampu untuk mengalahkan ego kita, untuk meninggalkan segala kepentingan kita sendiri dan melihat orang lain yang kita jumpai, sesama yang sungguh-sungguh menderita, sebagai wajah Allah yang tersamar. Compassion, perasaan menderita bersama, empati dengan sesama yang sungguh-sungguh menderita, tidak boleh dilatar belakangi oleh motivasi atau tujuan apapun, termasuk untuk menunjukkan kehebatan diri kita. Ada show di dalamnya, tetapi semuanya itu sungguh-sungguh keluar dari sebuah ketulusan hati. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, mari kita harus membuka mata hati kita untuk melihat mereka yang berada bersama kita, yang percaya kepada Tuhan, yang menjadi murid-murid Tuhan di sekitar kita. Tentu pasti ada banyak yang kelelahan dan terlantar. Hati kita mesti tergugah oleh belas kasih kepada mereka dan harus bisa berbuat sesuatu untuk membantu mereka menuju kehidupan yang lebih baik. Begitupun dengan orang-orang yang berada dalam tanggung jawab kita. Apakah mereka kita biarkan lelah dan terlantar begitu saja? Kita ingat Tuhan Yesus selalu melihat kelelahan dan ketelantaran mereka, dan Ia menunjukkan belas kasih yang begitu besar kepada mereka. Tuhan pun pasti melihat dan memandang setiap kita yang oleh karena sikap acuh tak acuh membiarkan mereka seperti tanpa gembala. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, mari kita berusaha untuk terus meneladani sikap Yesus yang tanpa kenal lelah berbuat kebaikan, tanpa membeda-bedakan, dan terus berusaha untuk memiliki hati yang penuh belas kasih kepada sesama. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.